Mungkin bisa dimulai sekarang aja ya Kak, nanti teman-teman yang lain biar nyusul. Oke, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita kembali lagi di Zoom Pejuang PIB 2024 bersama Ika Mau dengan tema membahas tentang menuju skor TOEFL impianmu bersama Mr. Taif, yang mana beliau ini merupakan owner dari kampung Inggris Queen Pare yang sudah berpengalaman sebagai mentor selama 7 tahun. Nah, kali ini, Zoom kali ini akan membahas tentang apa aja sih panduan untuk mengerjakan tes TOEFL, kemudian strategi pengerjaan soal dari tes TOEFL, dan kemudian di akhir Zoom nanti akan ada simulasi soal tes TOEFL dari Mr. Taif. Nah, mungkin tidak perlu berlama-lama, kita akan langsung saja ke materi. Mr. Taif, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ini suara saya sudah terdengar jelas ya. Sudah, Kak. Oke, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Thank you so much for the opportunity dari panitia atau yang disebut Ikamaru dan sebagainya. Terima kasih untuk kesempatannya karena saya tidak bisa menolak untuk memberikan materi atau lebih tepatnya sharing mungkin ya bersama teman-teman atau adik-adik di sini semuanya. Oke, kita perlu garis bawahi terlebih dahulu bahwa di sini kita lebih tepatnya belajar bersama ya, belajar bersama khususnya tentang TOEFL. Namun nanti yang akan saya angkat lebih banyak di sesi structure. Kenapa? Karena structure itu adalah yang paling pasti ya dalam bahasa Inggris seperti itu. Walaupun kita tahu nanti berbicara TOEFL, apalagi yang kita angkat jenisnya ITP, ini biasanya hanya terdiri dari 3 sesi ya. Oke, listening, structure, dan juga reading. Saya izin share screen ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya kenalan dulu secara singkat kepada teman-teman semuanya. Saya biasa dipanggil Toif, ya berangkat dari kursusan kecil yang saya beri nama Kampung Inggris The Queen, dan tentunya kami berada di Pare. Namun kalau nanti teman-teman ke Pare yang teman-teman temukan mungkin Kampung Inggris VIP seperti itu ya, itu sudah cukup familiar. Alright then. Dan berbicara tentang TOEFL, oke. Singkatan dari Test of English a Foreign Language, jelas ya bahasa asing. Jadi adanya TOEFL di sini memang untuk mengukur atau menjadi tolak ukur bahwasanya teman-teman itu bisa berbahasa Inggris. Ya walaupun tidak lengkap, ya tidak lengkap dalam artian aktif maupun pasif. Tapi secara tidak langsung ini benar-benar dibutuhkan seperti yang teman-teman targetkan saat ini untuk mencari beasiswa baik itu dari BIB maupun LPDP langsung dan sebagainya. Yang mana ini menjadi legalitas utama ya untuk menyelesaikan seleksi tahap pertama, yaitu adanya sertifikat resmi dari TOEFL. Alright. Yang saya tahu tentunya sertifikat resmi, tetapi ketika ada regulasi khusus nantinya sertifikat tertentu ataupun bagaimana, itu saya rasa teman-teman lebih tahu ya, karena teman-teman pastinya lebih mengeksplor kebutuhannya, syarat-syaratnya, dan sebagainya. Oke, TOEFL itu mudah. Itu pertama yang harus ditanamkan pada diri kita ya teman-teman ketika kita membahas atau mengerjakan TOEFL begitu. I know dan kita sama-sama realize, sama-sama sadar bahwa tidak semua suka bahasa Inggris. Oke, tapi semua bisa bahasa Inggris. Itu ya. Tidak semua
menyukai bahasa Inggris, tapi saya yakin semua akan bisa bahasa Inggris. Kenapa? Satu, ya kita makin ke sini makin sadar bahwa bahasa Inggris itu tidak bisa lagi kita sepelekan ya. Walaupun terkadang hanya menjadi batu loncatan atau stepping stone untuk teman-teman semuanya untuk mengejar target yang teman-teman benar-benar sudah setting sebelumnya. Kadang saya juga bersedih ya, teman-teman itu cukup berbakat pastinya di bidangnya masing-masing, namun terkadang untuk mengeksplor, untuk memperdalami apa yang teman-teman minati, kadang menjadi atau memiliki keterbatasan, yang mana keterbatasannya itu hanya karena kurang paham atau kurang bisa bahasa Inggris. Nah, kan ini sebenarnya obstacles yang harus kita patahkan gitu, yang harus kita hadapi seperti itu. Dan di sini saya menyajikan beberapa level dari skor TOEFL, ya mulai dari yang paling dasar sampai advance. Bagi yang sudah cinta bahasa Inggris, suka bahasa Inggris, ya sangat ambisius sekali, tidak masalah. Tapi saya hanya berpesan saja kepada teman-teman bahwa bahasa Inggris kadang itu hanya menjadi stepping stone. Sehingga kalau melihat skor, wah keren kayaknya kalau skor saya 677 begitu ya. Saya rasa tidak perlu seperti itu gitu. Jadi lebih ke kebutuhan saja. Misal nih mau daftar BIB butuhnya berapa? Ya, tidak perlu banyak-banyak seperti itu, tidak perlu banyak-banyak. Tapi kalau memang nanti dapatnya lebih ya sudah nggak masalah. Yang penting cukup saja. Saya rasa teman-teman rata-rata seperti itu ya, apalagi kakak yang dari Ikamaru semuanya. Ya Ikamaru, mohon maaf kalau saya salah sebut ya. Oke, yang sudah di luar negeri dan sebagainya. Saya rasa juga beliau yang penting cukup seperti itu saja. Yang penting cukup. Ya karena pada akhirnya juga yang digunakan nanti tidak sepenuhnya TOEFL-nya, ya tidak sepenuhnya IELTS-nya, tetapi ya bagaimana teman-teman bisa beradaptasi di sana, bagaimana teman-teman bisa belajar nantinya. Alright. Jadi ini hanya informasi saja untuk teman-teman semua. Oke, kita lanjut langsung ke sesi structure dan written expression atau ini biasanya kita temukan ketika real test ataupun simulasi pada sesi kedua. Sesi pertama biasanya ada listening section. Di situ terdapat 50 soal, durasinya 35 menit. Kemudian sesi kedua structure dan written expressions atau lebih tepatnya mungkin pembahasan grammar ya. Karena memang kalau berbicara structure ya kita berbicara grammar seperti itu. Jadi kalau teman-teman punya pemahaman grammar yang baik sebenarnya sangat mudah sekali untuk mengikuti atau bahkan bisa lebih cepat nantinya mengerjakan structure. Tapi jika belum bisa atau belum mahir dalam grammar, tidak masalah, tetap ada stepnya nanti. Ya, apapun itu latar belakangnya, baik sudah mampu berbahasa Inggris ataupun belum, eh, potensinya sama. Ya, potensi nanti bisa ujian, sanggup ujian atau tidak itu sama. Tetapi prosesnya di situ apa? Banyak berlatih, banyak berlatih. Kenapa? Ya karena waktu kita nanti salah satunya terbatas gitu. Structure hanya ada 40 soal, yaitu dibagi dua nanti ya. Yang satunya written expression atau seperti error analysis begitu. Itu biasanya hanya memiliki waktu 25 menit. Jadi bisa dibayangkan saja ya 25 menit dibagi 40 soal seperti itu. Jadi harus benar-benar menjawab sebelum 25 detik kalau bisa. Kalau nggak bisa jawab nanti bagaimana solusinya? Kan seperti itu. Ya, apalagi tesnya nanti ambil yang online begitu. Next, yang ketiga biasanya ada sesi reading. Ini yang sangat menantang sekali tentunya untuk semua orang, bahkan untuk saya pribadi juga begitu ya. Nah, ini soalnya 50 juga seperti listening, namun waktunya lebih banyak ya, 55 menit. Jadi memang harus banyak membaca, tetapi nanti bisa disiasati bagaimana caranya. Seperti itu. Alright, berbicara tentang structure. Untuk kali ini saya fokuskan ke structure, teman-teman. Sekali lagi, seperti yang saya tegaskan di awal bahwa structure itu lebih mudah, structure itu lebih pasti, begitu, lebih pasti.
Ada beberapa strategi umum tentunya dalam menjawab soal di sesi structure ataupun written expression. Yang pertama, teman-teman seperti biasa, seperti umumnya harus bisa memahami soalnya ini meminta kita untuk melakukan apa, untuk menjawabnya itu seperti apa. Jadi harus paham arahannya nanti, begitu. Jadi jangan khawatir ketika memang mau menghadapi tes biasanya diberi arahan ataupun diberi simulasi dari pihak penyelenggara seperti itu. Ya, tetap ada tutorialnya, seperti ada formnya dan sebagainya. Bahkan kadang ada briefingnya terlebih dahulu, seperti ada zoomnya dulu. Jadi tergantung nanti lembaga mana yang teman-teman pilih ketika memang ingin melakukan real test. Kemudian seperti biasa, ya mulai dari pertanyaan nomor 1 sampai 15 yang kita sebut ini sesi structure biasanya. Dan kalau misalkan sulit, ya menurut teman-teman tidak bisa menjawab, ya sekiranya sudah lebih dari 20 detik, saran saya di skip. Ya, di skip bukan berarti tidak dijawab, nanti di review di akhir. Jadi jangan stuck pada satu nomor saja, ya, tidak perlu. Kenapa? Waktu kita hanya 25 menit. Jadi kalau misalkan kita stuck, habis waktu kita teman-teman ya. Sehingga harus lanjut terlebih dahulu, begitu. Itu untuk structure yang mana soalnya 1 sampai 15. Bagaimana dengan soal yang 16 sampai 40? Kita bisa berlakukan step yang sama, langkah yang sama. Ketika memang kita memiliki kesulitan, tidak yakin dalam menjawab, kita boleh biasanya beri tanda bintang dulu atau save dulu untuk di-review nanti di akhir. Di akhir sesi ini begitu, bukan di akhir sesi tes ya. Tidak bisa seperti itu. Jadi sesi listening selesai, submit. Oke, sesi structure selesai, nanti submit. Seperti itu. Reading selesai, submit. Jadi reviewnya kapan? Reviewnya ketika kita sudah selesai structure sebelum kita submit atau klik selesai, lanjutkan. Itu kita perlu review dulu jika belum yakin, plus ketika masih punya waktu. Kalau nggak punya waktu, ya nggak bisa. Begitu. Kemudian ini Jai yang saya sampaikan ya. Harus kembali ya. Soal-soal yang skip tadi harus dilihat dulu. Tolong jangan tinggalkan jawaban kosong atau tidak menjawab. Kenapa? Ya karena sia-sia. Siapa tahu benar, siapa tahu hoki kan begitu. Ya siapa tahu kalau udah kepepet nih kan ceritanya. Karena menjawab salah tidak akan ada pengurangan nilai. Jangan khawatir teman-teman ya. Jangan khawatir. Nah ini yang saya tegaskan tadi. Wajib jawab semuanya. Ya kalau bisa pas ngeklik jawaban sambil baca sholawat gitu ya. Nah, jawabannya salah, tapi kan sholawatnya tetap keterima. Lumayan. Oke, next. Di sesi berikutnya, atau di slide berikutnya, tentunya di sini ada beberapa arahan juga, yang mana kita temukan structure dan written expression itu ada di sesi kedua. Ya, sesi kedua. Yang mana sesi pertama tadi listening ya. Oke. Kemudian sesi kedua, ya ini, expression ataupun structure orang sebut. Jadi kalau orang nyebut structure ya isinya itu tadi ada yang structure, ada written expression atau konsepnya seperti error analysis begitu dan waktunya hanya 20 menit saja. And berikutnya di sesi ini ada 40 soal yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya. Dan teman-teman itu hanya memiliki 25 menit saja untuk menyelesaikannya. Itu ketika tesnya online. Tapi kan nanti ITP ada yang secara offline begitu. Tergantung teman-teman nanti mau milih yang seperti apa. Biasanya kalau yang offline itu bisa menyumbang waktu ya, seperti itu bisa menyumbang waktu. Tipenya ada dua, structure 1 sampai 15, written expression 16 sampai 40. Kita akan spill beberapa soalnya nanti di sini ya. So don't worry teman-teman. 1 sampai 15 ini juga memiliki trik yang berbeda. Yap, mungkin terlalu terlalu apa ya, terlalu eksklusif kalau saya katakan ini pola. Tapi saya lebih mengkonsepnya ini benar-benar pola dasar kalimat begitu.
Yang mana kita tahu kalimat itu ya subjek, verb, objek begitu ya. Subjek, verb, objek minimal. Oke lah dikasih adverb nggak masalah. Karena selevel TOEFL biasanya lengkap kalimatnya ada subjek, ada verb, ada objek, dan ada adverb. Begitu. Kemudian ada yang mulai meningkat lagi nih, makin lengkap lagi, yaitu subjek, verb, conjunction. Nah, setelah ini diikutilah dua opsi, ya. Entah itu nanti subjek verb lagi ataupun langsung verb dan seterusnya. Sesuai dengan kebutuhan kalimatnya nanti seperti apa. Kalau kita sebut bahasanya ini jelas tergolong clause nanti ya. Kalau sudah berbicara klausa, ada noun clause, ada adjective clause, kan banyak sekali. Ada adverbial clause. Namun kalau kita menyebut istilah-istilah tersebut, biasanya itu terlalu terlalu teoritis mungkin ya, sehingga tidak semua teman-teman kadang siap untuk menerima bahasa tersebut, apalagi kalau belajarnya belum sejauh itu. Jadi cukup diimani terlebih dahulu seperti ini. Dan yang ketiga kadang terbalik polanya, conjunction subject verb, subject verb. Sering kita ungkapkan dalam bahasa Indonesia kok seperti kalau kamu paham, aku bahagia seperti itu kan. Seperti kita bisa katakan if you understand, I will be happy seperti itu. Nah, itu conjunction subject verb, subject verb. Kalau kamu nanya, aku jawab. Aku jawab kalau kamu mau nanya. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu conjunction subject verb ataupun dibalik saja subject verb, conjunction subject verb begitu. Dan yang keempat ini agak ngeselin kadang ya, agak ngeselin, tapi nggak banyak. Jangan khawatir. Pola yang seperti ini. Ada kadang kita menemukan subjek titik-titik tiba-tiba kata kerja, tapi ada dua koma seperti ini. Nah, jadi jangan diabaikan ya koma-koma yang saya cantumkan di sini karena memang ini impactful sekali nanti pada pengerjaan soal khususnya di structure begitu. Oke. Next. Dari tadi kita membahas subjek verb dan sebagainya, kita perlu kenalan dulu. Kenalan secara singkat apa saja yang bisa menjadi subjek dalam bahasa Inggris. Nah, karena kita selalu menyebut bahwa subjek itu pelaku. Jadi seolah-olah subjek harus melakukan sesuatu. Tetapi kita tahu kadang seperti saya mengatakan, oh saya haus. Padahal saya tidak melakukan sesuatu. Tapi di situ saya merasakan rasa haus. Ini kan aneh begitu. Jadi kita memang tidak lagi bisa berasumsi bahwa subjek itu selalu ngapa-ngapain atau selalu ngerjain sesuatu, enggak juga gitu. Aku di sana, kamu di sini, aku nggak ngapa-ngapain buktinya, tapi tetap saja itu menjadi subjek. Jadi yang bisa menjadi subjek, ini saya spill semuanya, ada dari noun itu sendiri, kemudian pronoun, noun phrase, noun clause, gerund, dan to infinitive. Kalau bingung dari bahasanya, kita langsung lihat bentuknya saja. Saya singkat seperti ini karena bagian subjek saja. Ini mungkin sejak kita SD sudah sering dengar ya, I, you, they, we, atau I, you, we, they, gitu. I, you, they, we, she, he, it. Nah, ini adalah subjek yang normal atau yang umum sering kita dengar. Namun kalau sudah di pembahasan TOEFL, ya, atau bahkan ke tes bahasa Inggris yang lebih up lagi, subjek itu tidak hanya satu kata seperti ini, kadang subjek itu setengah paragraf juga tidak masalah sebenarnya. Nah, namun kan berangkat dari sini nih, ya, berangkat dari sini kita harus tahu terlebih dahulu. And next, yang kedua, sederhananya seperti ini. Biasanya susunan adjektif dan noun. Ya, susunan adjektif dan kata benda, kata sifat dan kata benda yang orang-orang sebut noun phrase. Ya, saya langsung sajikan contoh-contoh saja seperti a question, okay, my favorite class, some questions, many questions, a kind friend, a difficult situations. Ini semuanya uh, noun phrase ya, yang mana bisa menjadi subjek, bisa menjadi subjek dan juga bisa menjadi objek. Tetapi kenapa kita tidak mengangkat objek dari tadi? Karena
permasalahannya biasanya itu tes bahasa Inggris hanya bagaimana kita menemukan subjek dan verb itu saja. Karena subjek verb agreement itu inti dari kalimat. Begitu ya, teman-teman semuanya. And berikutnya yang bisa menjadi subjek ada noun clause, anak kalimat, oke, yang berfungsi sebagai kata benda. Intinya tetap kata benda. Ya, intinya yang bisa menjadi subjek itu kata benda. Hanya saja jenis kata benda itu cukup banyak. Jadi bisa berkedudukan nanti di subjek dan di objek. Namun back then fokus kita masih pada subjek saja. Saya beri beberapa contoh di sini. Yap, bahwasanya grammar itu mudah, itu benar. Oke, fakta bahwasanya bahasa Inggris itu tidak sulit, itu benar loh. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi sepanjang ini dari the fact that sampai difficult ini subjek begitu. Dan ini belum panjang saya rasa ya. Dan mungkin nanti kita bisa atau mungkin akan menemukan subjek lebih panjang lagi gitu. Is the fact that English is not difficult true ini juga masih tentang subjek. Tapi kalau dari tadi SMR saja ada yang tidak SMR seperti ini. Oke. Kalau dalam bahasa grammar disebutnya kalimat verbal dan kalimat nominal atau kalimat nonverbal begitu. Ini ada pertanyaan dulu atau saya lanjut dulu? Biasanya Kak siapa ini? Kak Uli. Dilanjut aja nggak apa-apa Kak, nanti biar pertanyaannya bisa lewat chat atau raise hand dulu kalau mau nanya. Oke, thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjut, yang berikutnya ada gerund a subject. Tadi ada to infinitive juga. Oke, to infinitive tidak di-spill. Kenapa? Karena nah, to infinitive itu bisa serupa seperti gerund ketika menjadi subjek. Jadi opsi saja. Namun fungsi to infinitive itu lebih luas nanti ya. To infinitive tidak hanya bisa menjadi subjek, tidak hanya menjadi objek. Jadi banyak sekali. Namun kebetulan to infinitive itu juga bisa menjadi subjek layaknya gerund. Makanya jadi satu saja sebenarnya. Gerund ini juga sering menjadi bumerang. Kenapa? Karena bentuknya ing. Banyak orang mengira kalau bentuk ing ya verb ing. Verb ing ya kata kerja. Nah ini sering menjadi masalah sebenarnya. Makanya saya biasa mengcover dengan istilah ing firm, bentuk ing. Begitu. Karena kalau kita berbicara bentuk ing itu juga belum mengacu ke gerund. Nanti bisa ke kata sifat yang disebut participle dan sebagainya ya. Nah, ini semua. Intinya bentuk ing ada nanti yang difungsikan atau diposisikan juga sebagai kata benda. Yang mana kita tahu kata benda itu bisa di subjek atau bisa di objek. Sederhananya contoh seperti ini. Kita tahu semuanya ya, bentuk ing semuanya ada di subjek baik dari kalimat positif, interrogatif, bahkan negatif. Semuanya lengkap menunjukkan bahwa gerund itu atau bentuk ing ada loh yang di subjek begitu. Nah, subjeknya semua terdiri dari bentuk-bentuk ing. Sudah saya perjelas dengan warna hijau ya. Smoking brings bad effects. Oke, does smoking shorten life? Nah, ini semuanya. Ini adalah gerund as a subject. Alright. Next. Kita sudah mengupas tuntas tentang subjek atau apa saja yang bisa menjadi subjek. Ada pronoun, ada noun, noun phrase, kemudian noun clause, dan yang terakhir ada gerund dan to infinitive. Sudah selesai subjek, kita masuk ke tahap berikutnya yaitu verb. Karena tadi kan pola dasar kalimat itu ya subjek, verb, object, adverb. Dan seterusnya nanti ketika ada conjunction itu pun tetap melibatkan subjek. Ya, tetap ada verbnya. Baik clause maupun sentence itu tetap ada verbnya karena sudah tergolong anak kalimat dan kalimat. Nah, untuk verb, teman-teman sebenarnya cukup ingat saja. Satu, kalau memang dasar bahasa Inggrisnya belum terlalu kuat, jadi cukup mengingat saja apa saja sih yang bisa dianggap sebagai verb. Karena nanti kita tuh ada pola mengetahui verb
seperti apa saja sih wujud verb agar kita bisa langsung mengetahuinya begitu. Salah satunya ya nanti yang langsung jatuh setelah subjek dan sebagainya. Jadi beberapa di antaranya saya rangkum di sini menjadi seperti ini. Dari jenis yang nanti disebut kata kerja bantu, ya, kata kerja bantu yang jenisnya auxiliary, kata kerja bantu yang jenisnya modal. Nah, ini tinggal diingat saja sebenarnya. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa dicatat dengan baik. Saya rasa tadi ini direkam ya. Ini bisa dicatat atau sekarang boleh banget yang mau screenshot terlebih dahulu. Jadi kalau nanti kita pembahasan soal, ya kita mengangkat soal ini jadi mudah teman-teman tahu harus seperti apa dan bagaimana. Oke. Kemudian kenapa yang terakhir ini belang-belang gitu ya? Karena memang di sini disajikan agar teman-teman tahu. Ada kalanya kadang verb satu, verb 2 dan verb SIS. Kenapa tidak ada verb 3? Padahal kita belajar dari zaman sekolah sampai sekarang satu, verb 2, verb 3. Karena kalau dalam TOEFL verb 3 ini eh, kita tidak anggap menjadi kata kerja. Karena verb 3 itu biasanya jatuh setelah kata kerja lain. Entah itu be verb 3, yaitu is MR verb 3, was were verb 3, atau have has verb 3, gitu ya. Jadi verb 3 itu tidak langsung jatuh setelah subjek. Jadi sering kita mengabaikan karena tadi akan adanya pola yang kita anut nanti. Jadi cukup ingat verb satu, verb 2, verb 3 sesuai dengan warnanya ya. Nah, ini biasanya yang tergolong verb. Yap. Next. Berikutnya harap diingat baik-baik teman-teman. Subject verb agreement. Jadi antara subjek dan verb itu harus jelas. Harus jelas. I ya sama am, you are, ya we are. Gitu. Ada kalanya we were, ada kalanya I was. Itu harus jelas. Kapan dan bagaimana itu harus jelas. Itu yang disebut nanti subject verb agreement. Jadi tidak tidak bisa memang kita mengatakan I is begitu, you is itu tidak bisa. Karena itu keluar dari subject verb agreement. Jadi harus sesuai. Makanya itu harus digarisbawahi. Apalagi pembahasannya ini structure ya. Yang saya sampaikan di awal, ilmu yang paling pasti atau tes yang paling pasti ya tes grammar atau structure begitu. Karena memang ada rule-nya harus seperti apa. Yang kedua, ini mungkin lebih ke win-win solution saja ya. Ketika nanti menemukan kata since, for, lately, recently, ini biasanya mengacu ke tenses perfect, khususnya present perfect. Yang mana kita akan menemukan have has verb 3 ataupun kadang have has been verb ing begitu atau have has been verb 3 begitu. Yang jelas setelah subjeknya kita akan menemukan have has. Ya, setelah subjeknya kita akan menemukan have has. Mungkin kalau kita spill satu per satu seperti ini rasanya banyak banget dan sebagainya gitu ya. Tapi nanti kalau sudah ke soal ini sangat singkat sebenarnya, sangat singkat sekali. Jadi ini masih transfer amunisi saja. Kita menemukan in ataupun on, nanti in bisa diikuti tahun, bulan, tanggal, yang jelas urutannya seperti ini. Nanti kalau tanggal saja pakainya on begitu, kalau bulan saja pakainya in, tahun saja pakai in. Nah, ini biasanya menunjukkan simple past. Simple past. Gitu ya. Saya belajar bahasa Inggris tahun 2017 gitu kan. So, I studied English in 2017 kan jelas tuh. Tahun yang lampau biasanya yang disebutkan. Hingga nanti apa namanya ketika teman-teman menemukan in on diikuti waktu yaitu dari tahun, bulan, tanggal itu bisa ditebak bahwa tensisnya nanti simple past. Ciri-cirinya itu verb 2. Baik itu was were maupun verb 2 regular ataupun irregular begitu ya. Nah, ini yang masih bisa dijadikan patokan sampai saat ini ya. Ketika benar-benar sudah kepepet nih, kepepet dalam artian teman-teman dan adik-adik semuanya sudah harus tes ataupun mau mencoba simulasi tapi masih belum pede dan sebagainya. Mungkin bisa mengandalkan jurus keempat ini ya. Jadi kalau nanti dalam kalimat menemukan dua kata kerja, biasanya itu ada satu conjunction yang harus dicari. Begitu. Begitu juga seterusnya. Kalau ada tiga kata kerja, maka harus ada dua conjunction. Empat kata kerja harus ada tiga conjunction. Bagaimana kalau lima kata kerja?
ya berlakukan pola seterusnya. Namun sekali lagi berdasarkan pengalaman nih, ya kita belum menemukan nih kata kerja sebanyak itu dalam satu kalimat gitu ya. Kita belum menemukan gitu. Tapi setidaknya tipsnya seperti itu ya yang perlu diingat-ingat. Jadi kalau membaca kalimat thread kan kalau mengedepankan kosakata ya atau pemahaman gitu, vocab kita pasti terbatas lah ya. Vocab kita pasti terbatas begitu. Ada aja kalau dalam speaking, dalam conversation, ada aja kendalanya. Oh, apa ya vocabnya kok nggak tahu tiba-tiba seperti itu. Ya begitu. Ini harus bagaimana kalau kita menguasai semua vocab, ya kita nggak usah tes TOEFL, langsung tes IELTS saja mungkin gitu. Jadi langsung cari aja thread dalam kalimat nanti kata kerjanya mana udah. Kalau kita ketemu satu berarti aman. Tapi kalau ketemu dua kata kerja ini bahaya. Harus nyari satu conjunction begitu. And yaps, yang kelima, biasanya ketika dua verb atau dua kata kerja kemudian tidak ada conjunction, nah salah satu verbnya itu ada yang aneh biasanya. Ya, salah satu verbnya itu akan ada yang aneh. Mungkin itu bisa berupa verb ing, mungkin itu bisa berupa present participle, past participle. Ya, maksud saya past participle tiga. Dan ciri-cirinya biasanya gini, kalau verb ing itu setelahnya akan ada benda atau objeknya. Tapi kalau verb tiga kita akan menemukan preposisi setelahnya. Nah, kadang ada tiba-tiba kalimat itu seolah-olah memiliki dua kata kerja, tapi kok nggak ada conjunctionnya gitu. Conjunction apa saja? Setelah ini kita angkat lagi conjunction apa saja ya. Oke. Hmm, oh ini ada pertanyaan ya. Eh, oke, belajar rumus dulu. Saya coba tanggapi dulu ya ini. Dari Mbak Uli. Alright. Ini pertanyaan umum ya. Kebetulan kan saya biasanya setiap 18.30 tuh ada sesi live di TikTok begitu ya, pembahasan soal-soal juga. Ya bukan soal TOEFL tapi mengacu ke soal TOEFL untuk polanya sama. Pertanyaannya rata-rata seperti itu. Belajar rumus dulu atau langsung pengaplikasian pada kalimat. Nah ini dia, belajar rumus ini maksudnya seperti apa? Kan begitu. Orang kadang punya perspektif yang berbeda. Belajar rumus mungkin ngapal pola, kayak gitu ya. Mungkin dia sekedar memahami, kemudian langsung bikin contoh. Nah gitu. Ya saya jawab berdasarkan pengalaman saya. Kalau saya belajar rumus, iya, tetapi tidak menghafal rumus. Gitu loh. Ya, karena tidak semua orang sanggup melihat rumus gitu. Apalagi ditulisnya subjek plus objek, dikiranya udah matematika tuh ya, ada plusnya gitu. Itu repot sekali. Jadi kalau saya tetap belajar rumus dalam artian yang mengetahui polanya apa. Pola itu maksudnya rumus. Setelah itu langsung diimplementasikan dalam membuat kalimat. Ya, diimplementasikan yaitu membuat kalimat, menulis contoh sebanyak-banyaknya. Seperti itu. Itu yang saya lakukan. Jadi honestly saya tidak pernah menghafal subjek verb 1, verb SIS, tapi sekarang bisa mengatakan seperti itu begitu. Kenapa? Ya karena ingat dengan sendiri. Jadi saya banyak menulis memang, banyak menulis dalam membuat contoh. Begitu walaupun hanya sederhana sekedar mengatakan you do that every day gitu. Nanti negatifnya apa? You don't do that every day. Oke. Do you do that every day? Seperti itu. Diubah ke subjek yang berbeda, diganti kata kerja yang berbeda dan seterusnya hingga sampai ke materi yang advance pun saya melakukan hal yang serupa. Sehingga terbiasa seperti itu. Itu yang saya lakukan. Alright. Tapi sekali lagi ada orang yang suka menghafal. Nah, saya melakukan hal seperti tadi kenapa? Karena saya lama menghafalnya gitu ya. Jadi nggak mau jadinya saya capek pusing. Kenapa? Ngapal bisa, ya sangat struggle sekali. Tapi setelah itu mudah sekali lupanya. Jadi serasa sia-sia. That's why saya mencari pola. Kembali lagi sebenarnya teman-teman bisa belajar dengan pola masing-masing. Cara belajar yang nyaman itu seperti apa. Nah, itu. Ops, ini ada yang keliru. Saya harus perbaiki dulu. Nah, ini future harus bertemu present. Hmm, oke. Nanti dihujat netizen saya nih kalau salah. Oke, saya lanjutkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang keenam, nanti masih sama seperti yang nomor 5 tadi. Kalau misalkan ada dua verb, oke, kemudian ada conjunction. Dan conjunctionnya itu waktu kejadian, seperti menunjukkan waktu intinya ya. When, while, before, after gitu kan. Saya paham setelah belajar, itu kan menunjukkan waktu gitu. Nah ini biasanya kedua verb tadi itu tensisnya sama. Tensinya sama. Sama dalam artian dunia waktunya itu sama. Kalau present biasanya bersama present, past bersama past, kemudian future itu bersama present. Nah, gitu. Future bersama future itu nggak bisa ya. Seperti itu. Ini pola dasarnya seperti itu. Present bersama present. Ya, future bersama present. Jadi future bersama future itu nggak ketemu gitu loh. Nggak ketemu. Nggak berujung jadinya. Memang logikanya begitu. Ya, teman-teman punya masa depan apa begitu kan, tapi nggak ada action pada saat ini ya sama aja, nggak akan ada implementasi nantinya. Realisasinya nggak ada. Begitu. Dan yang terakhir perlu ditanamkan dengan baik bahwa to verb satu atau to infinitive dalam kalimat itu tidak dianggap sebagai kata kerja. Tidak dianggap sebagai kata kerja. I want to ask. Jadi to ask itu bukan kata kerja. Kata kerjanya ya want itu tadi. Begitu. Ya, do you need me to explain it? Gitu. Walaupun seolah-olah menjelaskan itu ada usahanya, ada effortnya, ada kata kerjanya. Tapi secara struktur, ya secara kedudukan kalimat, to verb satu itu bukan suatu kata kerja. Begitu. Conjunction. Oke, subjek sudah, verb sudah. Sekarang conjunctionnya. Nanti akan saya spill saja berdasarkan listnya seperti ini. Banyak ya conjunction. Oh, banyak. Apakah ini sudah semua? Sebenarnya belum. Masih ada lagi kadang. Serpihan-serpihan yang tercecer gitu. Nah, ini adalah conjunction. Jadi nanti bisa dicatat atau di screenshot saja begitu, dibaca-baca. Jadi kalau menemukan seperti ini pada kalimat, curigai. Ini conjunction nih. Kalau ada conjunction, harus harus ada kata kerja yang lebih. Ketemu satu conjunction, cari kata kerjanya harus lebih dari satu, berarti harus dua. Kan begitu. Next, intinya conjunction itu untuk menghubungkan seperti ini ya. Ini contoh dasar saya yang saya spill buat teman-teman semuanya. Oke, itu pun conjunction yang mudah, and dan sebagainya. Kalau conjunction while, although, even though dan sebagainya itu nanti masuknya kan pada adverbial clause. Kalau seperti ini itu hanya biasa, conjunction biasa. Dan perlu digarisbawahi ya. Ya, yang ini yang penting sebenarnya. Conjunction itu kan penghubung. Menghubungkan apa? Ya, menghubungkan kata antar kata, kata dengan frase juga bisa, kemudian antar frasa ataupun frasa dan kata. Klausa sesama klausa bisa nggak bisa kayak gitu karena klausa nanti dengan kalimat begitu dan antar kalimat. Alright, seperti ini. Next, preposisi terakhir. Oke, preposisi cukup diingat saja bahwa preposisi ini nanti diikuti object of preposisi. Jadi setelah preposisi kita akan menemukan beberapa benda tadi, yaitu gerund, yaitu pronoun, yaitu noun phrase. Nah, ini ya, kita bisa lihat di sini ada for, in, at, dan sebagainya. Ini simbol preposition yang selalu kita sampaikan. Oh, this is good for you. Ada you di situ. You di situ kan sebagai pronoun. Ya, you di situ sebagai pronoun. Jelas. Oke, I want to talk to Uli misalkan. So, Uli di situ sebagai noun. Kata benda. Begitu ya. Alright. Nah, itu preposisi. Intinya teman-teman cukup ingat saja preposisi itu diikuti object of preposisi. Kalau kita sebut objek, ya wujudnya itu benda. Begitu. Nah, ini preposisi yang memang membahas tentang waktu. Jadi kalau bertanya at kapan dipakai, in kapan dipakai, on kapan dipakai, ya tergantung pertanyaannya itu mau tentang waktu atau tentang tempat. Kalau tentang waktu, ini listnya. Oke, sudah dirangkum dengan detail saya rasa. And next, ini untuk yang place. Mana tadi yang place? Oops, belum saya cantumkan seperti yang place ya.
Oke, hanya yang time saja. Alright. Yang jelas ini yang paling penting. Kalau dalam pembahasan TOEFL yang sering muncul itu preposisinya ya seperti ini. Preposisi yang di luar nalar. Yang kita tahu preposisi hanya in, on, at, dan yang ditanyakan itu saja. Ternyata setelah mengerjakan TOEFL mah beda-beda gitu. Hati-hati ya, before itu juga bisa menjadi preposisi after. Makanya ada pertanyaan, ada expression before you, after you kan begitu. Kenapa? Bisa diikuti you langsung. You itu pronoun. Berarti itu tergolong preposisi. Begitu. Alright. Oke, welcome to structure. Nah, saya sajikan soal sederhana saja seperti ini. Kita langsung bahas saja. Karena I'm not sure the time will be enough. Jadi it's okay. Kita langsung bahas bersama seperti ini. So, teman-teman, hmm, ini apakah soal TOEFL? Oke. Jujur ini bukan soal TOEFL. Oke, ini soal saya. Tetapi polanya juga seperti ini nanti teman-teman akan menemukan. Tanpa kita mencari tahu makna. Tanpa kita mencari tahu makna. Tapi kalau sudah tahu makna nggak apa-apa gitu. Apakah iya setiap tes mau cari maknanya dulu? Ingat polanya tadi apa? Cari kata kerja. Kita menemukan berapa kata kerja? Yap, ada. Ada hit sebagai kata kerja. Ada melt sebagai kata kerja. Kemudian ada if sebagai conjunction. Sudah lengkap ya? Sudah lengkap kan ya? Dua kata kerja, satu conjunction. Maka yang blank di sini tuh ternyata hanya tentang subjek saja. Nah, jadi yang bisa menjadi subjek tadi apa? Pronoun. Kalau dari sajian A, B, C, D kita tahu ini kayaknya pronoun. Pronoun diingat-ingat saja. I, you, we, they, she, he, it. Nggak ada it's kan? Selesai. Hanya seperti itu. Begitu. Jadi kan sudah saya rincikan tadi apa saja subjek umumnya yang kita akan temukan begitu. It's kenapa nggak bisa? Oke, karena tidak sebagai karena di sini nanti memang it's itu bisa menjadi subjek ada kalanya, tapi perlu kata benda setelahnya gitu loh. Kalau misalkan C itu sudah subjek verb. It is. D juga subjek verb. Nah, kalau kita sampai memilih C ataupun D, kita harus cari satu conjunction lagi. Kenapa? Kata kerjanya jadi berlebihan. Tiga kata kerja nanti ada melts. Nah, pun kalau dikasih it melts, itu jelas salah begitu. Karena melts sudah kata kerja. Sudah ada SIS kan? Kata kerja tadi apa saja? Modal auxiliary. Oke, yang kedua, eh, apa namanya? Auxiliary keseluruhan. Kemudian yang ketiga ada verb satu, ada verb 2 dan ada verb SIS. Nah, ini verb SIS jelas. Ketahuan ya. Oke, next. Sama-sama diamati teman-teman. Dan ini pilihannya. Ini biasanya soal yang muncul ketika pembahasan sesi kedua yang pertama, yaitu nomor 1 sampai 15. Structure. Berarti melengkapi saja. Sebenarnya gampang kan? Karena jawabannya pasti sudah ada. Iya, sudah ada jawabannya kan tinggal pilih gitu. Oke. So, caranya apa? Cari kata kerjanya mana? Oke. Manage ya, kata kerja. Kita temukan nih. Ada lagi nggak? To finish, nggak mungkin to verb satu itu tidak bisa menjadi kata kerja. His homework on time nggak bisa. Alright. Nah, kalau tadi ingat, despite of ini tergolong apa, pasti tahu jawabannya. Ini preposisi. Kalau preposisi diikuti kata benda. Nah, preposisi tadi diikuti object of preposisi. Object of preposisi itu pasti benda. A, adjektif, nggak mungkin. C juga adjektif. D, to fire, juga nggak mungkin. Double preposisi nggak mungkin. Of sama to itu nggak bisa. Begitu ya. Maka satu-satunya jawaban ini. Diingat baik-baik yang berakhir ness itu adalah ciri-ciri dari kata benda. Sadness. Oke? Kata kerja kan tiredness. Oke, kata benda. Happiness. Kata benda kan? Alright. Yang ketiga, sudah makin panjang aja soalnya nggak gitu. Nah, kalau ini soal TOEFL.
Kalau ini murni soal TOEFL. Begitu. Jadi sama-sama kita amati nih, kata kerjanya mana? Atau ada conjunction nggak sih? Ada satu conjunction di sini, yaitu as. As itu bisa bermakna ketika. Oke. So, kalau sudah ketemu conjunction, cari kata kerja. Cari kata kerja. Tolah, toleh, tolah, toleh. Oke, ternyata kata kerjanya adalah develops. Berkembang, maju, meningkat. Apalagi. Kalau tahu artinya, kalau nggak tahu ya sudah. Sampai mana ini? Conjunction subject verb kan ya? Conjunction subject verb. Nah, saya punya ya, harus coret-coret. Oke, kita tahu ya, ini conjunction, ini subject, ini verb. Sampai mana kalimatnya? Hanya sampai sini. Nah, mulai lagi subject verb. Ini subjek semuanya lagi. Oke. Polanya tadi apa? Conjunction subject verb, koma subject verb. Berarti kita kurang kurang verb saja. Mana yang paling tepat? Yang Amerika. Ya toh? Nggak mungkin tiba-tiba ing. Kalau tiba-tiba ing, tadi kita sudah sepakat. Kalau tiba-tiba ing, akan ada objeknya. Oke. Kalau milih ini, which Cheng ngapain? Kita harus tanggung jawab kalau milih ini ya. Harus cari satu kata kerja lagi. Jangan kata kerjanya kita cuma nemuin berapa? Satu sama dua. Udah di sini. Begitu. Kalau ada ini, which Cheng? Kita harus cari satu lagi dan nggak ada udah kata kerjanya. The Cheng ini kata benda, pasti bukan. So, yang tepat, yang A. Begitu. Jadi pahami cari kata kerjanya. Cari kata kerjanya. Next, lanjut lagi. Soal mudah ini. Oke. Saya kasih waktu sekitar 20 detik lah ya. Teman-teman mengamati terlebih dahulu. Hmm. Oke, dibatin aja dulu jawabannya ya. Siapa ini Mbak Uli? Oke. 15 detik. Iya nggak sih? Kira-kira aja. Oke. Yakin ya? Oke, salah jongkok. So, let's go. Kata kerjanya ada is di situ. Betul ya? Kelihatan? Hmm, oke. Kemudian ngapain ada who di sini? Kan begitu. Berarti kalau ada who, kita harus tanggung jawab. Cari kata kerja. Dan kebetulan A, B, C, D semuanya udah kata kerja kan? Ini tergolong kata kerja semua kan? Tapi tinggal yang tepat yang mana? Kayak gitu. Satu, kata kerja. Dua, kata kerja nih yang dipilih. Satu, conjunction. Maka yang tepat adalah yang B. Oke, untung bener. Nah, gitu. Kenapa? Ini kan subjeknya. Salah satu. One of. Nah, seperti itu. Nah, ini tiba-tiba bab 3. Kenapa? Jadi tadi bab 3 tidak dianggap. Kenapa? Karena jatuh setelah kata kerja lain sudah. Jadi kita biar mudah berhitungnya adalah yang paling pertama saja. Kan di sini sebenarnya subjek digantikan oleh conjunction. Begitu. Next, ada pertanyaan nomor 4. Kak Uli mau nanya langsung mungkin? Aman ya? Oke. Nomor 5. Ini pilihannya. Silakan diamati terlebih dahulu. Minimal langsung tahu kata kerjanya yang mana. Seret-seret. Kayak gitu. Oke. Berdasarkan pengamatan, soal nomor 5 tidak memiliki conjunction sama sekali. Dan sebenarnya hanya cukup melengkapi verbnya saja. Ini subjeknya sudah. Begitu ya. Oke. Tapi hati-hati, ada in, preposisi. Nah, kalau ada preposisi,
Ini berarti ada dua kemungkinan. Pilihannya verb ing atau verb 3. Tapi kita tahu verb ing diikuti objek. Verb 3 diikuti pre, prepo. Ini tuh preposisi. Nah, verb 3 itu antara B sama C. Yang mana coba? Pasti yang iya. Kenapa? Karena to verb 1 nggak mungkin kata kerja. Seperti itu. Maknanya apa? Ya silakan mau cari tahu maknanya begitu. Nggak cukup waktunya 20 menit doang. Kan gitu. Ya. Nah, next. Ini soal mudah. Tutup mata aja langsung kelihatan kata kerjanya yang mana. Hmm. Ya kalau pembahasan kayak gini enak mungkin masih ada warna-warni ya. Tapi kalau real test itu putih semua ya kan. Hitam putih capek matanya. Oke. Kata kerja. Kata kerja. Lengkap sudah kata kerjanya. Ada satu, ada dua. Maka harus cari conjunction. Dan jelas sekali pilihannya conjunction semua. Jadi pilihannya antara A sama B. Nah, kita tahu ini benda atau orang. Kalau itu benda, non-person, maka cari yang which. Begitu. Secara formal gitu ya. Ataupun that boleh, tapi informal. Gampang kan? Who boleh nggak? Nggak boleh. Kalau orang baru boleh. The girl who, bla 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 gitu. A teacher who, boleh. Nah, tapi kan ini jelas benda, non-person. Next. Ini langsung cari saja. Kata kerjanya ada is, kelihatan. Ada lagi kata kerja lain? In the US, koma. Ya, in the USA. Berarti ini adverb doang sampai sini. Keterangan. Keterangan tempat udah. Sebelum subjek, sebelum subjek. Sebelum kata kerja apa biasanya? Subjek. Maka cari subjek yang tepat. Subjek itu tidak mungkin diawali preposisi. Nah, maka jawabannya antara C dan D. Dan kita juga harus ingat tadi ada noun phrase, susunan adjektif dan water treatment begitu. Head dan modifier. Nah, itu dia. Jadi yang D. Nah, next. Alright then. So what about this? Mau tanya silakan. Pak, tadi yang nomor 7 kenapa nggak eh yang C nggak boleh? Oke, yang C kenapa nggak boleh? Oke, where water treatment is. Where-nya conjunction. Terus nanti verb-nya harus berapa kalau ada satu conjunction. Kan gitu. Dan kita hanya menemukan satu verb kan. Mhm. Dua verb sama dengan satu Betul. conjunction. Nah, itu dia. Kenapa ini conjunction? Ini nanti subjek. Ini verb. Makanya nggak bisa. Karena nggak ada verb lagi. Udah mentok sampai akhir nggak ada verb lagi toh. Nah, that's why tetap yang D yang tepat. Begitu. Tapi Paham ya? kalau tapi kalau secara arti Kak, Secara arti. kan biasanya Kak ditambahin di mana, gini kan kayak gitu-gitu loh Kak. Betul sekali. Nah kan Boleh kalau seperti. sekilas mikir kan C bisa gitu. Kenapa kok D gitu? Berarti harus Oke. balik ke pola lagi. Oke, iya. Satu, tadi kan berdasarkan pola kita mau lebih cepat begitu ya. Tapi kalau dari segi makna, seperti yang Uli sampaikan, di mana bla 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 kan begitu ya. Nah, di mana ada asap, di situ ada api kan begitu. Nah, misalkan itu boleh seperti boleh, tapi harus ada satu kata kerja lagi. Mungkin where water treatment is.
Nanti is lagi. Seperti ini gampangnya. What your name is. Oke. Nah, is not important. Jadi sampai sini, ini subjek. Siapa namamu itu nggak penting. Tuh, bisa seperti ini. Tetap harus ada dua kata kerja kan? Satu, dua, gitu. Di mana kamu lahir? Di mana kamu tinggal? Misalkan, where you stay. Oke. Di mana kamu Oh. tinggal? Disitulah aku berada. Oke. Where you stay? eh, di mana kamu tinggal? Disitulah aku berada. Where I am. Tapi itu bukan kalimat nanti jadinya. Tapi kalau mau ngomong ini, where you stay is close to my camp. Nah, itu dia. Di mana kamu tinggal? Nah, ini verbnya. Ini subjek. Ini verb intinya. Ini komplemennya atau objeknya nanti. Hitung coba. Satu, dua. Tetap kan? Nah, conjunction. Jadi yang C itu kalau mau dipilih mungkin ya, mungkin loh ya, mungkin boleh. Tapi kata kerjanya kurang. Nah, itu loh. Hmm. Jadi memang sejauh ini masih cukup masuk akal menggunakan dua verb ya satu conjunction. Begitu. Oke, Kak, terima kasih. Alright. Alhamdulillah. So yang ini apa tadi? Oke, let's see. Hmm, Kenapa bisa to meet? Berarti kalau milih to meet seolah-olah milih meeting. Sama seperti Jaren ya. Kenapa nggak meeting aja? Nggak ada meeting di sini. Maka solusinya to meet sebagai subjek. Ini verbnya. Subjek intinya mana di sini nanti. Nah, ini apa object of subject? Oke, object of gerund, object of to infinitive. Begitu. Alright. Nah, jadi subjeknya ke sini, verbnya ke sini. Alright. Aman? Next. Ah, pendek nih. Harusnya gampang. Hanya butuh kata kerja. Yang mana? Kelihatan ya? Yang C. Oke. Kenapa verb satu? Subjeknya jamak, ada S-nya. Begitu. Mau yang mana? Mau yang A. Ngapain tiba-tiba ada conjunction seperti ini? Mensifati apa? Political cartoons. Where? Oke. Pun kalau memang masuk secara makna, ya silakan dihitung aja secara pola. Gitu. Sedangkan kita hanya butuh satu kata kerja saja selesai. Mau pilih ini jadi nambah dong. Kita baru memenuhi satu kata kerja doang, tapi tiba-tiba sudah ada where. Kita harus cari kata kerja lain. Udah nggak ada. Begitu, selesai. Nah, jadi jangan diperumit. Waktunya terus berjalan. 25 menit saja. Makanya 25 detik itu harus 20 detik lah harus sudah klik jawabannya. Gitu. Alhamdulillah. Next. Di sini kita kekurangan conjunction saja. Kenapa saya bisa sebut seperti itu? Karena opsinya kalau nggak preposisi ya conjunction. Begitu. Kemudian kita breakdown aja sekilas. Oh ini verb, oh ini verb. Ada dua verb. Nah kalimat pertama sampai sini, anak kalimat sampai sini nih. Berarti butuh conjunction, subjek, verb, selesai. Kemudian apa lagi? Subjek, verb, selesai kan? Conjunction, subjek, verb, koma, subjek, verb. Selesai sudah urusan. Satu-satunya conjunction di sini hanya yang D. In order to itu prepo, by prepo, what for nggak bisa. For what mungkin bisa. Kalau diikuti kalimat itu bukan what for are you here, tapi for what are you here. Gitu ya. Bukan what for.
What for do you study English? Bukan, tapi for what do you study English? Atau what do you study English for? For-nya letakkan paling akhir. Begitu. Oke, kita lanjut dikit lagi di written expressions. Nah, di sesi written expression-nya yang sering mengganggu atau mengacaukan kita, membingungkan kita itu biasanya susunan adjektif dan noun. Jadi tolong diingat baik-baik ya, adjektif noun ini dia. Easy test. Oke, tes yang mudah itu susunan adjektif noun. Very easy test. Nah, kalau misalkan tiga seperti ini boleh nggak? Boleh. Misalkan adjektif noun nggak masalah. Atau kadang adverb, adjektif, noun gitu. Misalkan adverb, adjektif, noun nggak masalah juga. Tapi tolong urutannya seperti itu ya. Jangan dibolak-balik. Jangan dibolak-balik misalkan adjektif, adverb, noun. Jangan. Tapi susunannya adjektif, noun, adverb, adjektif, noun. Begitu. Toh nanti adjektifnya lebih dari satu nggak masalah. Misalkan adverb, adjektif, noun nggak masalah seperti itu. Dan adverb itu posisinya kadang sebelum verb ataupun sesudah verb. We learn seriously. We seriously learn English. Nah, ini dasarnya ya. Begitu. Susunannya seperti itu biasanya. Oke, langsung ke soal. Boleh menerapkan pola yang sama ya, Uli dan teman-teman semuanya. Boleh menerapkan pola yang sama, yaitu berhitung dulu atau langsung cari kata kerjanya. Kita sapu nih. Jadi untuk soal nomor 16 sampai 40 biasanya itu saya menyebutnya error analisis. Kenapa? Nyari yang salah. Ini kan berat ya, nyari kesalahan orang gitu. Mudah sih, bukan berat aslinya. Gampang banget nyari kesalahan orang itu. Oke, kita lihat nih kata kerjanya udah ada belum? Kita lihat, sudah ada kata kerja. Oh, ada are. Oh, ada kata kerja dua. Berarti harus ada apa? Kan begitu. Harus ada, harus ada satu conjunction gitu ya. Conjunctionnya apa? Ada more. Udah bener nih. Tapi salahnya di mana? Kalau misalnya kita sudah menemukan ada kata kerja lengkap, ada conjunction sudah cukup. Biasanya ini susunannya yang keliru. Susunan adjektif nounnya, adverb adjektif nounnya, atau kadang keliru kata yang seharusnya misalkan kata benda itu biasanya kata sifat, begitu juga sebaliknya. Dan ini yang keliru yaitu B, the more. Harusnya more aja. Oke, English is more complicated. Jadi enggak, English is the more complicated. Enggak. English is more complicated than Arabic. Nah, gitu. Tapi kalau pakai the more itu double komparatif ya. Oke, the more you study, oke, the more easily you understand. Nah, semakin kamu belajar, semakin mudah kamu memahami. Oke, the farther, the more expensive. Semakin jauh, semakin mahal. The sooner, the better. Nah, itu kan the more, the more. Kalau double komparatif. Gitu. Next, cari kata kerjanya dulu. Kalau saya sih seperti itu. Kalau teman-teman mau langsung fokus mana yang keliru, nggak masalah. Kalau saya cari kata kerja, oh ada kata kerja, selesai nggak ada kata kerja lagi. Oke, nggak ada conjunction. Ada conjunction ternyata tuh. In which. Conjunction ya. Tapi ada kata kerja lagi. Oh aman berarti. Nah, berarti kalau begitu ada susunan dua kata yang keliru. Coba kira-kira apa? Entah itu seharusnya adjektif, entah itu seharusnya noun, atau susunan adjektif ataupun noun. Atau susunan tadi itu adverb, verb, ataupun verb adverb. Ketemu belum? Belum ketemu. Nggak apa-apa kalau belum ketemu. Ya, yang B. Ketukar posisinya. Hmm, iya. Conjunction subject verb. Conjunction subject verb. Conjunctionnya which, subjeknya the sun. Verbnya mana? Nah, remains.
begitu. Bukan visible-nya dulu, tapi remains-nya. Tinggal, gitu ya. Tertinggal, membekas. Begitu. Berarti sesuanya apa? Conjunction, subject, verb tetap. Nah, begitu. Next. Ini dia. Silakan gunakan pola lain, nggak masalah. Atau langsung fokus nih. Fokus yang di garis bawah ini kelirunya di mana. Tapi lagi dan lagi kalau saya cari kata kerja dulu. Ini udah jadi kalimat belum sih? Gitu. Oke. Form, ini kata kerjanya. Oke, a mayor, salmon fishing, lumbering, hunting, bla bla bla. Nggak ada kata kerja lagi. Kadang ada yang nggak setara gitu loh. Ada yang aneh nggak sih? And, menghubungkan yang sama, setara. Ing semuanya, ngapain tiba-tiba farmer? Jadi harus diingkan juga. And farming. Itu dia. And itu menghubungkan yang setara. Benda-benda, sifat-sifat. Ya, oke. Ini nih ganteng dan cowok kan nggak bisa. This is handsome and boy kan nggak bisa. Nah, ini nih ganteng dan cantik. Nah itu bisa. Ini nih beautiful and handsome. Begitu. Setara. Lapar dan haus. Setara kan? Begitu. Tapi kalau lapar dan nasi kan nggak. Begitu. Walaupun itu solusinya. Lapar solusinya nasi kan gitu kan. Nah, tapi secara kalimat itu tidak setara. Begitu loh guys. Next. Aha, this one. Oke, kelihatan ya. Sampai sini baru mulai kalimat a fossil. Consist, verb. Ada verb lagi? Nggak ada. Ini ada S-nya karena 100. Oke. And next post ada ed. Bukan, karena ada kata bendanya. Maka yang keliru biasanya ini susunan saja. Sebuah buku, a book. 100 buku, 100 books. Atau a 100 book. 100 books atau a 100 books. Nah, yang salah Uli mana? Udah ketemu belum? Belum ya? Kita minum dulu. Belgium, Sir. Oh, saya kayak kenal suaranya nih. Oke, terima kasih. Jawabannya Belgium. Ada Ustadz Rizal. Insya Allah. Baru masuk kayaknya nih Ustadz Rizal. Sorry, sorry, Sir. Lewat tadi. Nggak apa-apa. Tiduran, Nggak Sir. apa-apa. Hmm. Hmm. Sorry-nya sama ini ya, sama MC-nya, jangan sama saya. Oke. Ya, jawabannya B. Kenapa Kak Uli, Bang Rizal, dan teman-teman semuanya? Ya karena ini jelas. Ada 100. Jadi perumpamaan saya adalah sebuah buku, a book. 100 buku, 100 books. Gitu ya, enggak a 100 books. Itu tergolong tunggal atau satu. Seseorang, someone, a person, kan begitu. 10 orang, 10 people. Nah, kan enggak a 10 people, tahu ya? Seorang teman, a friend. 10 teman, 10 friends. Enggak a 10 friends. Gitu. Next. Mhm. Kata kerjanya udah kelihatan mentunggul can. Jelas ya. Ada lagi nggak kata kerja lain? Nggak ada. Ini sudah subjek verb biasa, selesai kalimat. Maka yang error pasti
susunan adjektif ataupun noun. Ataupun kadang keliru, harusnya adjektif menjadi noun. Atau sebaliknya. Ketahuan belum? Yang tahu boleh jawab. Baik di chat, mau on mic, nggak masalah. Nggak masalah. Jawabannya adalah LDR. LDR. Yang? Ya. Yang C. Harusnya distance. Long distance. Adjektif, noun. Adjektif, noun. Long itu adjektif, panjang. Maka diikuti noun. Berakhiran T itu adjektif. Nah, ya, distance. Merdeka, independent. Oke, kemerdekaan, independence, pakai C. Oke, percaya diri, adjektifnya confident, pakai T. Kepercayaan diri, confidence, pakai C. Nah, itu ya. Sederhana. Padahal kita sering dengar aslinya itu. Oke. Wah, panjang dikit nih. Nggak masalah. Nggak panjang, aslinya cuma gede-gede aja tulisannya. Apa nih, ada pertanyaan kah? Membagongkan ya. Oke. Mhm. Oh, ini materi kalau kita belajar grammar ini materi hari pertama biasanya ketika belajar nul. Tapi ya wis oke. Karena nggak semuanya di sini kan sudah pernah atau bahkan suka bahasa Inggris. Kata kerjanya mana? Kelihatan belum? Oke. Alright. Mau langsung fokus ke yang di garis bawah ini nggak cocok nih, harusnya apa gitu, nggak masalah. Oke. Jadi sampai sini baru mulai kalimat nih aslinya. Nah, tuh ketahuan deh. Nah, ini dia verbnya kan gitu. Nah, subjek, verb, dan seterusnya. During itu preposisi. Preposisi diikuti benda. Apa bendanya? Nih, period. Salahnya hanya tentang e ataupun en. Diingat-ingat ya, teman-teman. E plus kan consonant. En plus vokal atau vowel. Secara secara sound, secara suara yang lebih sah. Karena secara tulisan belum tentu. Yang paling gampang nih, university. Orang pakainya e kan, bukan en. Kenapa? U-nya ini dibaca Y. University. Y itu suara suara dari kan consonant. Begitu. Makanya a university, bukan an university. Begitu. Alright. Ini overtime Miss Uli ya. Bentar lagi ya, dikit lagi. Mohon maaf. Oke. So what about this? Kata kerjanya kita sudah menemukan is. Bla 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 bla. Perubahan dengan cepat. Rapid. Rapid test. Nah, pada sifat, kejiwaan, dan hormon. Ada yang aneh nggak? Yang berakhiran al itu adjektif. Oke, social. Oke, adjektif. Electrical, adjektif. Logical, adjektif. Psychological, adjektif. Sedangkan ini behavior, benda. Oke, hormones, benda. Maka ini yang salah.
harus benda juga ya, setara. Psikologi atau psikologis, entah nanti perlunya apalah, yang jelas ini tidak setara. Entah itu nanti mau tunggal ataupun jamak. Kan kita tidak suruh membenarkan di sini. Kita hanya disuruh cari yang yang salah, entah itu tunggal ataupun jamak. Whatever itu nanti. Next. Oke. Jadi teman-teman itu kalau banyak latihan cepat bisa. Seperti itu. Banyak website untuk latihan seperti ini kok. Don't worry. Well, ada because, harus tanggung jawab dua kata kerja. Satu, kita temukan is. Udah kelar ya. Bukan is. Sampai sini nih. Sudah muncul lagi subject verb. Oh, ini verbnya yang kedua. Udah selesai ya. Conjunction, subject verb, subject verb, subject verb. Apa yang salah ya? Kembali lagi, memang soal nomor 16 sampai 40 kebanyakan salahnya seperti tadi, tentang kata saja. Nah, Rijal jawab B. Kalau Uli jawab apa nih? B juga. Ya, jawabannya adalah B. Karena jelas ada SIS, berarti butuhnya many. Yang belum tahu bisa diingat-ingat. Many itu diikuti noun jamak. Oke. Dalam artian noun ini itu noun yang countable. Ya, noun countable. Noun countable itu memang kata benda yang bisa dihitung, kemudian harus dijamakkan karena jatuh setelah many. Tapi kalau much itu diikuti noun uncountable yang tidak bisa dihitung. Contohnya apa? Uang, much money gitu ya. Yang sering kita dengar itu. Oke. Much water, much oil gitu. Tapi spesies itu bisa dijamakkan. Maka harus diganti many species. Nah, kalau misalkan spesies salah, berarti ini salah juga dong. Have been imported. Iya. Tapi ini benar. Yang salah adalah much. Begitu. Next. Kita sampai 25. Satu lagi. Semangat. Oke. Ini kayaknya Ustadz Rizal kan belum lama habis real test beliau ini ya. Nah, tapi nggak tahu udah kagok lagi kayaknya. Oke. Kelihatan belum kata kerjanya comes, kata kerja. Ada lagi kata kerja nggak ada. Tiba-tiba verb 3 boleh, boleh. Buktinya setelahnya preposisi kan. Driven by, oke, steam turbines. Nah, benar tuh. So yang salah mana? Industrial use, bener dong. Industrial yang berakhir al-al itu adjektif. Betul ya? Adjektif. Use itu bisa kata kata benda, penggunaan. Nah, begitu. Ini udah bener. So yang salah mana? Udah habis. Yang salah adalah yang A. Gitu. Oke. Oke. Almost all. Siap, Ustaz. Almost all. Hampir semuanya. Hampir semua. The last. Give your best, teman-teman. The last dari sisi error analysis. Oke. A ini adalah kata kerjanya. Tiba-tiba ada to verb 1. Begitu. Tidak dianggap kata kerja. Tidak dianggap kata kerja. When to play. Emang bisa when to play? Kenapa nggak bisa? Sering kita dengar kan how to. How to make it. Oke, I don't know how to tell you. Berarti boleh ya. How to, when to. Boleh.
Jadi ini nggak salah. Mana yang salah? Oke. Belgium Satu sir ya. Belgium. Oke. Yang lain? Nah, ini harus jawaban berbeda sih. Uli juga beda biar seru gitu kan. Kalau teman-teman yang lain mau jawab juga di kolom chat nggak apa-apa. Oke. Ini para suhu-suhunya jauh-jauh semua hadir ya. Ada yang dari Jerman, ada yang dari Itali. Oh, oke. Sudah, Uli ketemu jawabannya. Iya, jawabannya adalah yang itu dia. Sebelum saya jawab, saya mau nulis sesuatu dulu. Jadi, ada kata itu yang berpola nanti subjek, verb, objek, verb satu. Jadi perubahan itu hanya terjadi di sini. Kata apa saja? Let, have, oke, make. Nah, gitu ya. Ini dia. Ini polanya verb satu. Jadi tahu ya salahnya yang mana? Saya sudah menulis let, ada kata let di sini. Maka yang salah adalah yang C. Harusnya verb satu. Let her go. Let the musicians know. Nah, ini ingat baik-baik polanya, guys. Ustadz Rizal juga lupa nih. Let bermakna mengizinkan. Human error sir. Human error. Betul sekali. Nah, kalau have di sini nanti bermakna meminta. Oke, I have pinjam nama Uli ya. Uli answer. Nah, saya meminta Uli menjawab. Seperti kita menggunakan I ask Uli, tapi pakai to answer. Kalau menggunakan kata ask, itu bedanya. Ini nanti masuknya di materi causative verb kalau dalam grammar. Tapi saya cukup spill aja vocabnya apa saja. Itu ada let, have, make. Ini polanya objek verb satu. Jadi teman-teman dan semuanya yang berubah nanti hanya verb yang ini saja. Harus verb satu kah, harus verb dua kah, harus verb tiga, harus verb ing dan sebagainya. Intinya subject verb agreement itulah yang mana kita akan menemukan perubahan di situ. Seperti itu. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya rasa seperti itu. Ada pertanyaan, teman-teman? Oke. Kalau ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan di akhir. Mungkin setelah beralih ke MC. Dari saya cukup seperti ini teman-teman untuk pembahasan structure. Ya, saya sudah mengenalkan kepada teman-teman, baik itu yang error analisis maupun yang melengkapi. Ya, yang melengkapi yang blank yaitu 1 sampai 15 yang disebut apa namanya structure, kemudian yang disebut written expression ya ini biasanya soalnya nggak biasanya ya memang soalnya itu 16 sampai 40 begitu. Saya menyebutnya error analisis. Kenapa? Cari kesalahan. Kita nyari yang salah. Jadi teman-teman sebenarnya tinggal dipoles saja beberapa amunisi yang saya sampaikan di awal itu diingat-ingat saja. Jadi harus mengenal conjunction apa saja, kemudian preposisi apa saja agar nanti ketika berlatih mengerjakan soal itu sudah familiar gitu loh, sudah tidak asing lagi. Sudah tidak asing lagi. Oke. So feel free to ask anything. Cukup dari saya kembalikan dulu kepada MC. Terima kasih. Oke, terima kasih Mr. Toil atas ilmunya yang sangat berharga. Masya Allah, terima kasih sudah meluangkan waktu, sudah memberikan materi dan juga memberikan contoh soal. Semoga yang disampaikan dari Mr. Toil bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Eh, untuk teman-teman yang tadi atau yang nanti mungkin berminat untuk lebih belajar kepada Mr. Taif, bisa disimak
tadi di awal video Mr. Taib sudah menampilkan ya profil sedikit tentang itu The Queen kampung Inggris. Jika kalian teman-teman mau belajar nantinya. Mungkin kayaknya tidak ada yang ingin bertanya lagi sih, Kak. Oke. Kita cukupkan saja untuk Zoom. Kita cukupkan saja untuk Zoom hari ini. Terima kasih atas waktunya. Saya dari moderator atau host izin menutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kak Zaki, mohon di stop recordingnya.